Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Bapak Mufti. Kami beranggotakan yang pertama Karisa Dianto, yang kedua Riza Arzika, yang ketiga Agustia Dwi. Baik, untuk mempersingkat waktu, teman saya akan mempresentasikan materi berikut. Bagian pertama adalah konsep dasar peradilan Islam. Peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Adapun putusan dari peradilan dalam Islam disebut dengan hada. Perintah peradilan dalam Islam dijelaskan pada Quran Surat Shad ayat 26. Dalam peradilan Islam terdapat juga unsur-unsur yang disebut juga dengan rukun hada, yaitu terdapat hakim, hukum, mahkum bih, mahkum alaih, dan mahkumlah. Bagian kedua yaitu pembuktian dalam peradilan Islam. Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menerapkan hukum adalah keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara, sedangkan peradilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum. Hukum pembuktian yang digunakan dalam lingkup peradilan umum adalah HIR, RPG, BW, dan itu berarti bahwa IR, RPG, dan BW berlaku juga bagi peradilan agama. Alat bukti dapat dalam peradilan juga diharuskan adanya bukti berupa pengakuan, kesaksian, sumpah, menolak sumpah, kesaksian hakim, dan juga bukti lain yang dapat dipergunakan. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya, terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan. Syarat-syarat hakim. Syarat-syarat menjadi hakim yang pertama adalah laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima Islam, yang keenam adil, yang ketujuh tidak rusak pendengaran dan penglihatannya. Al-San'ani menambahkan seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran dan seluk-beluk keilmuannya, yaitu as-sunnah, ijma ulama salaf, ilmu ketatabahasaan, dan qiyas. Syarat-syarat saksi menurut ulama fikih mencakup yang pertama berakal, sehat, dan baligh atau dewasa, yang kedua merdeka, yang ketiga Islam. Adapun syarat kesaksian non-muslim dapat diterima jika yang pertama tidak buta, yang kedua tidak bisu, yang ketiga adil, yang keempat netral. Kesaksian berdasarkan jenis kelamin menurut ulama fikih dikategorikan ke dalam syarat-syarat khusus. Pada dasarnya ulama fikih mengakui kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian perempuan, baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian. Berdasarkan jumlah, maka nilai kesaksian dua orang perempuan dianggap sama dengan nilai kesaksian yang diberikan oleh seorang laki-laki. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Ijtihad menurut ulama usul merupakan pokok syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan dapat diketahui melalui kitabnya Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar hukum ijtihad. Adapun yang menjadi landasan ijtihad yang berasal dari hadis, bagaimana dari Amr bin As radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya 2 pahala. Apabila ia menghukum dan dengannya kesungguhannya ia salah, maka baginya 1 pahala. Pengertian ifta. Adapun pengertian ifta secara terminologi adalah memberikan keterangan hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil syar'i. Dari definisi di atas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-ifta adalah mengeluarkan keterangan hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil syar'i yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka memberikan fatwa yang tanpa didasari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan dinamakan dengan ifta. Dasar hukum ifta. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam atau fuqaha tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit atau tegak, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu. Hubungan peradilan dan ijtihad. Ijtihad telah dimulai sejak masa Rasulullah, kemudian berkembang pada masa sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya sampai sekarang, sesuai dengan pasang surut dan ciri-ciri khas ijtihad pada masing-masing masa. Perkembangan yang ada sesuai dengan polarisasi ijtihad dan dinamika sosial yang ada pada masing-masingnya. Hubungan peradilan dan ifta. Fatwa ini sifatnya tidak mengikat, karena itu tidak harus diikuti oleh orang yang meminta fatwa. Karena itu fatwa berbeda dengan putusan hakim. Bila dilihat dari segi kekuatan hukumnya, fatwa seorang mufti sifatnya tidak mengikat. Artinya orang yang meminta fatwa tersebut boleh menerima bahwa fatwa kemudian mengamalkannya, dan boleh pula tidak menerima dan menolaknya. Dalam hal fatwa ini kekuasaan negara tidak mempunyai wewenang untuk melaksananya fatwa. Selanjutnya, nomor 5. Sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada periode awal Islam, hukum dan peradilan dilaksanakan langsung oleh Rasulullah. Beliau berfungsi sebagai hakim, baik sebagai hakim tingkat pertama dan terakhir maupun sebagai hakim tingkat tinggi. Pada zaman Rasulullah telah dikenal adanya peninjauan kembali terhadap suatu putusan hukum yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, dan hal itu secara praktis telah dilakukannya. Dalam hal ini, kewenangan dalam memutuskan perkaranya ada pada tangan Rasulullah. Apakah ia mengukuhkan keputusan diambil oleh pengadilan tingkat pertama atau menolaknya, bahkan menggantinya dengan keputusan yang baru. Terdapat berbagai jenis perkara yang diselesaikan pada zaman Rasulullah, diantaranya 1. Perkara keluarga, seperti perkara yang berhubungan dengan suami istri, mahar, nikah, talak, rujuk, li'an, al-walad, penyusuan anak, waris, wasiat, dan nafkah. 2. Perkara pidana seperti pencurian. 3. Masalah zina. 4. Sengketa atau perselisihan, seperti kasus yang diselesaikan oleh Rasulullah sewaktu terjadinya perselisihan di kalangan masyarakat Madinah, yang mana kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali terhadap isi piagam Madinah. Dalam menangani perkara, Nabi selalu mendengar keterangan kedua belah pihak. Nabi tidak akan menetapkan sebuah putusan sebelum mendengarkan kedua belah pihak. Hal ini dilakukannya agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutuskan secara adil. Berdasarkan keterangan para pihak, Nabi memutuskan berdasarkan pertimbangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun, di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi semata-mata berdasarkan zahirnya perkara, sumpah, atau berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan.
yang menjadi alat bukti pada lembaga peradilan pada zaman Rasulullah SAW itu terdiri dari bayyinah, sumpah, bukti tertulis, firasat, dan qur'ah atau undian. Salah satu sabda Nabi yang mendasari keputusan dengan pembuktian adalah bukti wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya.